Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala sayyidil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, guru, keluarga besar SDIT Ibnu Mas'ud rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah keadaannya cerah. Allah pertemukan kita kembali untuk terus bertawasul bil haq dan tawasul bis sabr, untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa waktu kita hidup. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Bapak Ibu guru sekalian, tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini adalah semangat untuk memperbaiki diri. Saya tidak tahu apa asbab urutnya inspirasi pagi ini dengan tema itu, tetapi kalau saya menduga-duga mungkin itu terkait dengan momentum kita di awal tahun 2023 atau momentum di awal pertemuan di semester genap ini. Tapi semangat untuk terus memperbaiki diri bagi seorang mukmin adalah satu-satunya pilihan dalam bersikap. Karena Nabi menyampaikan dalam pesannya yang kita semua amat sangat familiar, bahwa orang yang hari ini saja sama dengan kemarin itu sudah dianggap orang yang merugi. Apalagi orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itu adalah termasuk orang-orang yang dilaknat. Dan yang Nabi sebut untuk enak dipilih hanya satu, bukan dipilih tapi ya nggak ada pilihan. Dia sampaikan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sehingga bagi seorang mukmin tidak ada pilihan dalam mengisi waktu-waktunya kecuali semakin lama semakin lebih baik lagi. Sehingga semangat untuk terus memperbaiki diri itu mesti senantiasa ada dalam setiap perjalanan waktu yang dimiliki oleh seorang mukmin. Sehingga momentum awal tahun, awal semester dan seterusnya jika kita gunakan dalam rangka untuk menyemangati diri juga bukan sesuatu yang baru bagi kita, tetapi juga tidak ada salahnya kita manfaatkan momentum-momentum yang ada untuk terus memperkaya varian inspirasi, varian motivasi agar kita senantiasa mampu menjaga setiap harinya istiqomah dalam melakukan perbaikan demi perbaikan, dan banyak hal yang bisa kita manfaatkan untuk momentum terus memotivasi diri dalam rangka memperbaiki diri. Untuk itu pagi hari ini saya ingin mengambil nasihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin bisa kita kaitkan dalam usaha untuk memperbaiki diri. Beliau sampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatu. Idza saluhat faqad aflaha wa anjah, wa idza fasadat faqad khaba wa khasara. Nabi sampaikan, sesungguhnya hal pertama yang akan dihisab, akan dihitung oleh Allah pada hari kiamat atas amal perbuatan seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka sungguh dia telah termasuk orang-orang yang beruntung dan selamat. Tapi jika salatnya tidak baik, atau buruk salatnya, atau rusak salatnya,
sungguh dia termasuk orang yang celaka dan merugi. Hadis ini Bapak Ibu guru sekalian rahimakumullah bisa kita jadikan panduan bagi kita ketika kita hendak berusaha senantiasa memperbaiki diri. Dari mana kita mesti memulai? Nabi memberikan kaidah, memberikan panduan sebelum kita sibuk memikirkan tentang aktivitas pekerjaan kita untuk lebih baik, sebelum memikirkan aktivitas kita di rumah mungkin untuk lebih baik, dan segala hal yang tentu amat sangat banyak dalam 24 jam waktu kita dalam sehari semalam. Banyak aktivitas agenda kegiatan yang kita lakukan. Lalu yang mana yang akan kita awali untuk kita perbaiki? Guidance, panduan yang Nabi sampaikan adalah sholat. Hal yang pertama nantinya akan dihitung oleh Allah atas berbagai macam aktivitas kita, perbuatan kita, itu sholatnya tuh. Kalau sholatnya baik, dalam redaksi hadis yang lain, idza salahat saluha sairu amali. Kalau baik sholatnya, maka baik pula semua amalnya. Tapi kalau buruk sholatnya, sudah bisa dipastikan amal yang lain pun mesti buruk. Maka dari sholat kita memulai. Panduan yang Nabi sampaikan, perhatikan sholatmu. Kalau sholatmu baik, yang lain mesti akan ikut baik. Nah, bagaimana sholat bisa menjadi acuan kebaikan amal perbuatan yang lain, Bapak Ibu guru sekalian? Tentu Bapak Ibu guru ingat bahwa sholat yang diperintahkan kepada kita adalah sholat yang dikerjakan dengan khusyuk. Tuntutan kepada kita dalam mengerjakan sholat adalah sholat dengan khusyuk. Sholat dengan khusyuk, sholat yang dikerjakan dengan memenuhi syarat rukunnya secara lahir maupun secara batinnya. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, selama ini kita terjebak dalam melakukan sholat hanya sebatas urusan lahiriah saja. Tidak ada masalah sudah kita terkait dengan sholat lahiriah kita. Secara waktu sudah kita penuhi, secara syarat rukun lahiriahnya, kesucian, aktivitas bacaan dan seterusnya sudah kita sempurnakan. Tapi kalau sholat dengan batinnya ini Bapak Ibu guru yang mari coba kita evaluasi dari aktivitas sholat kita. Karena Imam Ghazali menyampaikan sudah termasuk orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang ketika sholat tidak menghadirkan hati. Sudah disebut orang yang lalai dengan sholatnya, orang yang ketika sholat tidak menghadirkan hati. Minimal ketika niat dan takbiratul ihram, hati minimal itu, kehadiran hati minimal saat dia meniatkan sholat dan takbiratul ihram. Lebih baik lagi kalau mampu menjaga kehadiran hati hingga akhir aktivitas sholat. Nah, Bapak Ibu guru sekalian rahimakumullah, nah, apa relevansinya baiknya sholat dengan baiknya seluruh amal? Karena sholat diperintahkan untuk dikerjakan dengan khusyuk, dengan hati. Artinya bahwa sholat itu Allah perintahkan dalam rangka mensucikan hati kita. Sholat adalah ibadah yang Allah perintahkan dengan titik tekan pensucian hati, tazkiyatun nafs. Bapak Ibu masih ingat bahwa diri kita ini terdiri dari unsur jasad dan unsur ruh, unsur lahir dan unsur batin. Dan kita juga sepakat bahwa yang inti dari diri kita adalah yang mana Bapak Ibu guru? Yang ruh kita. Yang inti dari diri kita adalah yang ruh ini, yang nanti akan sampai di alam kubur, yang akan sampai di alam di hari kiamat, di akhirat, di padang mahsyar, sampai pada perhitungan apakah bisa selamat sampai surga atau justru terperosok dalam neraka. Itu adalah ruh kita, bukan jasad ini. Jasad ini akan kita tinggal, jasad ini akan rusak. Maka ruh
Inilah yang mesti kita perhatikan. Nah, pensucian hati itu Bapak Ibu Guru, hati yang suci itu kita butuhkan untuk memandu kita dalam menjalani aktivitas di waktu-waktu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita butuh hati yang bersih, karena hati yang bersih mampu melihat hakikat dari apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata baik, hati masih bisa melihat hakikat dari kebaikan yang dilihat mata itu benar-benar baik atau tidak. Apa yang didengar baik oleh telinga, hati mampu menyaring apakah yang dianggap baik oleh telinga itu benar-benar baik atau tidak. Tetapi kalau hati kita kotor, hati kita penuh dengan penyakit, maka apa yang dilihat baik oleh mata, ya hati akan cenderung mengikuti apa yang dilihat oleh mata. Apa yang didengar baik oleh telinga, hati pun akan ikut saja, terserah apa informasi yang diberikan oleh telinga. Maka hati yang bersih benar-benar kita butuhkan untuk menatap kehidupan dunia ini agar kita tidak sampai tertipu dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan dunia yang fata morgana. Maka tazkiyatun nafs, pencucian jiwa, itu kita butuhkan. Nah, bagaimana agar sholat kita baik? Ya, sholatnya mesti lahir dan batin. Fisiknya sholat, batinnya lebih berhak untuk, lebih wajib untuk sholat. Ya, hadirkan hati dalam sholat. Nah, bagaimana hati bisa hadir dalam sholat? Bapak Ibu Guru, Ibu Ghazali menyampaikan bahwa hati itu senantiasa mengikuti himmahnya, mengikuti perhatian utama. Mesti kita perhatikan, perhatian utama belum tentu sesuatu yang penting. Pokoknya sesuatu yang bisa menyita perhatian itu adalah himmah. Ketika kita ingin sholat kita bisa menghadirkan hati, maka jadikanlah momentum sholat momentum yang menarik perhatian kita, menjadi himmah kita. Nah, bagaimana sholat bisa menarik perhatian kita, menjadi himmah kita? Ya, kita mesti memahami lebih banyak terkait dengan aktivitas sholat yang bisa memberikan inspirasi kepada kita tentang betapa amat sangat luar biasanya aktivitas sholat yang kita kerjakan. Momentum saat kita bertemu dengan Allah, momentum saat kita bisa mengadu, momentum saat kita bisa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ghazali menyampaikan, ketika kita ingin lebih mudah hati hadir dalam sholat kita, hadirkanlah pula hati, siapkanlah aktivitas sebelum sholat dengan hati kita pula, libatkan hati dalam aktivitas persiapan dalam sholat. Ketika terdengar azan, jangan hanya pahami bahwa suara azan yang terdengar sekedar tanda masuknya waktu sholat, tapi pahami bahwa panggilan itu adalah seruan Allah, panggilan Allah yang nanti pada hari kiamat Allah pun akan memanggil kita. Hanya bedanya panggilan Allah hari ini, panggilan yang Allah serukan kepada kita untuk memberi waktu kita mengadu, menghadap beliau, memohon pertolongan, memohon bimbingan dan seterusnya. Dan panggilan nanti di hari kiamat sudah bukan lagi panggilan untuk mengadu, untuk memohon, tetapi panggilan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Maka barang siapa yang hari ini menyambut panggilan Allah, insya Allah akan termasuk orang-orang yang tenang ketika mendengar panggilan Allah di hari kiamat. Tapi barang siapa yang hari ini mengabaikan panggilan Allah, maka dia akan termasuk orang-orang yang gentar ketika panggilan Allah sampaikan pada hari kiamat. Terus ketika berwudu, setelah terdengar azan, kita mempersiapkan dengan bersuci. Tubuh kita sucikan, pakaian kita sucikan, tempat yang kita pakai untuk sholat juga kita sucikan. Bapak Ibu Guru, itu semua adalah aktivitas lahir, kan? Mensucikan tempat ibadah, pakaian, jasad, itu adalah aktivitas lahir. Yang inti dari kita adalah batin. Nah, kira-kira kalau yang lahir harus disucikan, yang batin lebih penting untuk disucikan apa tidak?
Yang lahir saja disuruh mensucikan, tidak sah sholatnya kalau jasadnya tidak suci. Kira-kira yang batin lebih penting untuk disucikan apa tidak? Ya, karena memang yang batin inilah yang inti dari diri kita, maka mensucikan batin lebih penting. Artinya apa? Seiring dengan pensucian jasad, sucikan pula lah batin kita. Maka ketika membasuh kedua telapak tangan, ya jangan hanya memperhatikan kedua telapak tangannya dari hadas dan najis untuk kita bersihkan, tapi juga fahami dan manfaatkan momentum itu untuk membersihkan hati dengan memohon ampun kepada Allah dari segala dosa. Ya Allah, sebagaimana Engkau bersihkan, Engkau sucikan tangan ini dari hadas, dari najis, maka hamba mohon ya Allah, ampuni segala dosa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Ketika berkumur-kumur juga begitu, libatkan hati, bersihkan hati dengan memohon kepada Allah, ya Rabb, kami sadari bahwa banyak dosa yang telah kami lakukan dengan mulut ini, maka seiring dengan air wudhu ini ya Rabb, maka sucikanlah segala dosa yang dihasilkan oleh mulut ini, wajah, tangan, dan seterusnya. Semuanya kita libatkan hati dalam rangka mensucikannya. Dan dengan aktivitas prasolat ini, insya Allah kita akan lebih mudah untuk menghadirkan hati dalam sholat. Nah, ketika hati sudah hadir dalam sholat, minimal Imam Ghazali menyampaikan ketika niat dan takbiratul ihram itu sudah lumayan, minimal itu. Nah, agar hati bisa terjaga hingga akhir sholat atau lebih lama setidaknya, maka beliau sampaikan mesti ada tafahum. Kita mesti memahami apa yang kita baca, apa yang kita lakukan dalam gerakan sholat, dan hakikat sholat itu sendiri. Ya. Karena kalau kita tidak memahami apa yang kita baca dalam sholat, Bapak Ibu Guru, hati yang sudah hadir ini nanti jadi bengong, karena ditinggal sibuk oleh lisan untuk merapalkan hafalan bacaan-bacaan doa dalam sholat, sementara hatinya tidak paham, maka hatinya nganggur. Hati yang nganggur ini nanti akan kemana-mana, terbawa oleh himmah yang akan muncul. Bersitan-bersitan hati akan muncul dan akan membawa hati kita untuk memikirkan apa yang menarik perhatian. Bahkan mungkin semut lewat saja bisa mencuri perhatian hati, karena dia lagi kosong, dia lagi nganggur. Maka fahami bacaan sholat untuk mengikat hati kita senantiasa hadir dalam sholat kita. Tidak banyak lah Bapak Ibu, bacaan dalam sholat tidak banyak. Nah, sebentar saja kita meluangkan waktu untuk memahami bacaan-bacaan itu, insya Allah referensi untuk memahami juga sudah amat sangat banyak literatur yang bisa kita cari. Maka berusahalah. Karena apa? Karena baiknya sholat kita akan menjadi kunci baiknya seluruh amal kita, yang akan memandu kita dalam menjalani aktivitas untuk memilih, menentukan mengerjakan atau tidak mengerjakan, melakukan atau tidak melakukan adalah hati kita. Maka hati yang bersih adalah hati yang mampu menangkap petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan hati, maka hati yang bersih ini akan memandu kita dalam beraktivitas, dalam semua aktivitasnya. Yang ringan pun akan mampu kita lakukan menjadi satu amalia yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hati kita buruk, hati kita kotor, amal yang mulia pun bisa menjadi tiket ke neraka. Sholat Bapak Ibu, sholat itu amal yang mulia, ya kan? Tapi kalau hati kita kotor, hati kita tidak bersih, maka kecenderungan hati yang kotor, yang tidak bersih itu, ya dia akan mencukupkan dengan tampilan-tampilan lahiriahnya saja. Maka dia akan menikmati aktivitas sholat itu
dengan kenikmatan-kenikmatan dunianya, bagaimana orang memuji, bagaimana orang dia bisa mengambil keuntungan secara duniawi dari aktivitas ibadah yang dia lakukan. Maka sekali lagi Bapak Ibu guru sekalian, mari kita manfaatkan sisa umur yang masih Allah berikan ini dengan berusaha memaksimalkan segala aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, mulai dari mengoreksi sholat kita. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk benar-benar mampu menjalani aktivitas sholat yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya, yang menghasilkan hati-hati yang suci yang akan membimbing kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini hingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia hingga kelak di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, banyak kurang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi